Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok yang mana akan mempresentasikan tentang analisis faktor yang memengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTHQ Puding Besar. Yang mana di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Ahmad Mulyadi, kedua Abdul Syarifuddin, dan yang terakhir Hafizalipah. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada tahap-tahap observasi proyek lapangan UTS yang mana itu waktu pelaksanaan pada minggu ke-7 sampai minggu ke-9. Tahap 1 yang kami lakukan persiapan observasi dan pengumpulan data. Tujuannya menyiapkan seluruh kebutuhan sebelum observasi dan pengumpulan data yang dilakukan di dalam lapangan. Langkah-langkah yang kami lakukan itu menentukan sekolah ataupun madrasah yang akan dijadikan tempat observasi, menghubungi guru PAI untuk meminta izin melakukan observasi dan wawancara. Setelah itu menentukan pelaksanaan observasi yang mana kami lakukan itu secara kelompok dengan 3 orang. Terus menyusun pedoman observasi dan draft pertanyaan wawancara awal, melakukan observasi awal proses pembelajaran guru PAI di kelas, melakukan wawancara singkat dengan guru PAI dan mencatat hasil observasi dan merangkum hasil wawancara awal. Nah, hasil tahap 1 ini menjadi catatan observasi awal dan transkrip wawancara pendahuluan. Terus tahap 2 itu observasi mendalam dan mengumpulkan data instrumen. Tujuannya untuk mengumpulkan data secara lebih mendalam melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Nah, langkah-langkah yang kami gunakan adalah menyusun kuesioner skala Likert untuk mengukur minat belajar, gaya mengajar, dan media pembelajaran dan lingkungan belajar. Kedua, menyusun pedoman wawancara semi terstruktur untuk guru PAI. Terus melakukan observasi lanjutan terhadap kegiatan pembelajaran guru PAI, yang mana kami menyebarkan kuesioner kepada 30 siswa, melakukan wawancara dalam 1 guru PAI, mengumpulkan dan mengelola kuesioner menggunakan Excel ataupun SPSS, dan terakhir melakukan analisis hasil awal kuantitatif dan kualitatif. Nah, hasil tahap 2 itu ada data observasi lanjutan dan data kuesioner dan hasil wawancara. Lalu kami melakukan analisis hasil observasi dan penyusunan laporan, yang mana tujuannya ini untuk menganalisis hasil observasi dan menyusun laporan akhir penelitian. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah menganalisis hubungan antara variabel berdasarkan hasil observasi dan kuesioner, menyusun hasil dan pembahasan berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif, menarik kesimpulan dari hasil observasi yang kami lakukan, menyusun rekomendasi berdasarkan temuan lapangan, melengkapi bagian pendahuluan dan metode penelitian. Terus kami menggabungkan seluruh bagian laporan dan menyiapkan dalam format PDF. Nah, hasil ketiganya itu adalah laporan akhir hasil observasi proyek lapangan ataupun PDF. Di sini juga ada transkrip wawancara, pedoman wawancara semi terstruktur untuk guru PAI. Tujuannya untuk menggali informasi mengenai strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru PAI, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Identitas responden, yang pertama ada nama guru, terus lamanya mengajar, jenjang kelas, dan ada beberapa soal yang mana pertama adalah bagaimana Bapak atau Ibu melihat tingkat minat belajar siswa dalam pembelajaran PAI di kelas. Dan masih ada 5 soal yang lain. Nah, selanjutnya ada di pedoman wawancara semi terstruktur untuk siswa, yang mana tujuan ini untuk menggali informasi mengenai strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru PAI serta tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Ini akan ditunjukkan bahwa ada beberapa pertanyaan juga untuk untuk siswa. Ada 5 soal. Terus di sini kami menggunakan variabel penelitian, yang mana X1 media pembelajaran, terus ada jumlah butir X1, itu X2 motivasi belajar, lanjut terus sampai ke jumlah butir Y. Nah, yang ketiga ada tabel instrumen, yang mana di sini ada minat belajar, media pembelajaran, terus motivasi belajar, lingkungan belajar, dan peran guru. Nah, selanjutnya itu akan diteruskan oleh saudara Hafizalipah.
Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah uji mean dan standar deviasi, uji validitas dan reliabilitas, serta uji korelasi dari hasil observasi kami di SMP MTHQ 2 Puding Besar, di mana instrumen observasi yang kami gunakan yaitu menggunakan skala Richter. Langsung saja yang pertama, langkah-langkah uji mean dan standar deviasi. Nah, pertama kita buka SPSS, lalu kita klik bagian variable view, lalu isi variabel ini dengan instrumen observasi yang telah didapat menggunakan 20 butir soal. Ini telah terisi. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, jika sudah, kita masuk ke analis. Kita masuk ke deskriptif statistik, habis itu ke deskriptif. Nah, yang di sini kan ada 20 soal serta instrumen minat belajar, gaya belajar guru, penggunaan media serta lingkungan belajar. Nah, untuk dipindahkan ke kanan ini ialah soal. Nah, setelah sudah kita klik OK. Nah, di sini muncul hasil deskriptif statistiknya. Bisa dilihat berdasarkan tabel deskriptif statistiknya, rata-rata mean tertinggi untuk butir soal berada pada soal nomor soal nomor 6, yaitu 4,57. Nah, hal ini dan soal nomor 1 yaitu 4,37. Nah, ini menunjukkan kecenderungan responden memberikan penilaian yang positif terhadap variabel-variabel tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Langkah awalnya sama dengan uji mean. Kita balik ke data awal. Nah, lalu kita masuk ke analis. Setelah itu kita pilih scale. Habis itu reliabilitas analisis. Nah, sama seperti tadi kita salin. Nah, setelah 20 soalnya kita salin, lalu kita ke statistik, terus kita centang scale if item delete. Nah, kita continue. Setelah itu kita OK. Nah, maka keluar hasil dari total statistiknya. Jadi untuk melihat validitasnya dilihat dari item total yang ini, yang ketiga, total correlation, yang dimana R hitung dan butir soal dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari 0,378. Kita lihat di sini mana yang lebih besar dari 0,378. Nah, jadi hasil data di sini yang dinyatakan tidak valid karena nilai R hitungnya lebih kecil dari 0,38, yaitu ini 0,230, 0,325, yang di atas 0,378 seperti nomor 4, nomor 5, 490 itu dinyatakan valid karena melebihi 0,378. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini langkahnya sama dengan uji validitas, tinggal lihat pada kolom Cronbach's alpha yang ini. Nah, jadi berdasarkan hasil satu instrumen dinyatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha melebihi besar 0,378
atau 0,700. Jadi di sini hasil output nilai Columbus alpha secara keseluruhan adalah 0,835 untuk 4 variabel utama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi atau reliable. Selanjutnya yaitu untuk uji korelasi, kita balik lagi ke data tadi. Terus kita ke analis. Selanjutnya kita cari yang namanya Pralet. Nah, di sini ada biparet, kita masukkan sama seperti tadi, kita masukkan. Setelah kita masukkan 20 butir soal di kolom bagian kanan, selanjutnya yaitu kita centang yang persen, lalu kita oke. Nah, muncullah hasil correlation-nya. Berdasarkan hasil output, minat belajar dan lingkungan belajar memiliki hubungan positif paling kuat dengan nilai R, yaitu 679, dan signifikansi 0,005 kurang dari 0,05. Yang kedua yaitu minat belajar dan gaya mengajar memiliki hubungan positif dengan nilai R. Yang kedua dengan nilai R 0,550. Yang ketiga yaitu minat belajar dan gaya belajar memiliki hubungan positif dengan nilai R 0,544. Nah, kesimpulannya, semakin baik lingkungan belajar, media pembelajaran dan gaya belajar guru, maka akan semakin tinggi pula minat belajar siswa di sekolah tersebut. Sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan NPIPO. Yang pertama, step pertama, tampilan sebelum memulai proyek, mengisi terlebih dahulu nama proyek dengan nama penelitian kita. Kemudian klik browser untuk dimana kita bisa menyimpan data proyek penelitian. Setelah itu kita klik next, maka nanti muncul dengan tema berikut. Setelah muncul tampilan seperti ini, sebelum ada muncul isi, maka ketika mengisi terlebih dahulu data penelitian kita ke dalam NVivo agar bisa kita olah. Nah, untuk mengisinya kita perlu klik import pada tampilan di atas. Setelah klik import, maka terlihat beberapa menu jenis file yang dapat kita import ke dalam NVivo untuk mengisi data berupa dokumen atau transkrip. Kemudian step yang ketiga, diarahkan ke file tadi dipindahkan ke Word, recorder, foto dan lain-lain yang akan kita olah. Setelah itu akan muncul folder file. Kemudian step yang keempat, setelah semua datanya dimasukkan, kita harus membaca semua data itu dengan membuka satu persatu setiap file untuk mendapatkan informasi pada setiap file dan melihat proposal sebagai patokan apa yang menjadi tujuan penelitian ataupun masalah pada penelitian, supaya kita bisa mengekstrak informasi yang bermakna dari data ini, maka kita bisa melakukan coding. Kemudian step yang kelima, kita akan menggunakan fitur Word. Pada tampilan di atas kita pilih menu Explore, kemudian klik Word frekuensi. Di sini kita yang ditampilkan ada 1000, jadi tetap dibiarkan. Kemudian minimum leg panjang, huruf minimal 3 huruf. Jadi bagaimana contohnya dalam data kita ada dan itu ada 3 huruf, berarti akan dimunculkan kata dan itu muncul frekuensinya banyak. Jadi word frekuensi ini adalah
fitur untuk mencari kata yang paling sering muncul dalam data kita. Kemudian jika kita klik selected item, kita akan mencari di mana lokasi tempat kita mencari keyword kita tadi. Kemudian klik wawancara. Artinya kita mencari kata-kata yang sering muncul dalam folder wawancara ini. Kemudian klik run query, maka akan muncul tampilan hasilnya beserta dan pengerjaan yang berupa coding. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.